إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya daripada nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga dengan langkah kita untuk bisa bersama-sama hadir di masjid yang sama-sama kita cintai untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri juga kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, karena setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Setiap kita pasti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan kehambaan kita, mempertanggungjawabkan amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan selama kehidupan kita di dunia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, hari ini bertepatan dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kejadian yang sangat agung, kejadian yang sangat dahsyat di luar nalar manusia. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan mukjizat yang paling agung kedua setelah mukjizat Al-Quran. Sampai kiamat pun kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa dinalar oleh akal manusia. Akan tetapi bagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rawi, seorang mufassir, ketika beliau menafsirkan ayat idza aradna ay yaqula lahu kun fayakun, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginginkan sesuatu, maka jadilah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian Isra dan Mi'raj tidak bisa kita pelajari dengan nalar manusia.
dan itu merupakan kejadian yang menjadi ujian keimanan bagi seorang muslim. Begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil, begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Akan tetapi khutbah yang singkat ini tidak akan bisa mencakup seluruh pelajaran, seluruh hikmah yang ada di dalam kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan keadaan surga dan nerakanya, dipertemukan dengan para arwah nabi-nabi sebelumnya, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya yang begitu banyak hikmahnya. Akan tetapi pada momen ini jemaah sekalian, pada khutbah yang singkat ini, khatib akan sampaikan satu hikmah yang terjadi di dalam kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hikmah yaitu ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah turun perintah salat 5 waktu untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ibadah yang sangat agung, ibadah utama bagi seorang muslim, ibadah utama bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. As-salatul fardhah. Bisa kita lihat betapa agungnya perintah salat jika kita bandingkan dengan perintah ibadah yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah, memerintahkan kita untuk berzakat, memerintahkan kita untuk berpuasa, perintah itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril. Akan tetapi jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala panggil secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui wasilah malaikat Jibril. Kemudian dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sama-sama kita hafal, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Itu merupakan bukti juga bahwa jika ada seseorang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi salatnya tidak baik, maka sudah dipastikan keimanannya atau keislamannya rapuh yang asalnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati salatuhu." Bahwa sesungguhnya yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalih. Kalau salatnya baik, kalau salatnya selalu diusahakan untuk sempurna, kalau salatnya tidak bolong-bolong, salat 5 waktunya tidak bolong-bolong, saluhat sa'iru 'amalih, maka akan sempurna, maka akan baik amal-amal yang lainnya, maka akan baik ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya jemaah sekalian, wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalih. Kalau seandainya salatnya saja sudah rusak, salat 5 waktunya bolong-bolong, tidak pernah sempurna, fasadat sa'iru 'amalih,
maka sudah dipastikan amalan-amalan yang lainnya akan ikut rusak. Maka dari itu jemaah sekalian, dari pelajaran Isra dan Mi'raj ini kita bisa kuatkan kembali untuk ibadah salat kita. Mari kita perbaiki salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan, "Idza qumta fi salatika fasalli salatal muwaddi'." Kalau kalian sudah beranjak untuk melaksanakan salat, fasalli salatal muwaddi', maka jadikanlah salat itu seakan-akan menjadi salat terakhir kita. Salatal muwaddi', salat orang yang akan berpisah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena kalau seandainya ada seorang di antara kita mengetahui bahwa itu adalah salat terakhir dia, maka niscaya dia akan jadikan salat itu menjadi salat yang paling khusyuk selama hidupnya, salat yang paling sempurna selama hidupnya. Karena dia tahu setelah ini dia tidak akan lagi melaksanakan salat. Akan tetapi jemaah sekalian, kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang terakhir kita lakukan adalah salat yang tidak sempurna, salat yang lalai, salat yang ghafil. Maka kunci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika setiap kali kita akan melaksanakan salat, anggap itu adalah salat yang terakhir kali akan kita laksanakan jemaah sekalian. Agar apa? Agar sebisa mungkin kita jadikan salat itu adalah salat yang paling sempurna di antara kita. Karena kita tidak akan pernah tahu seorang yang baru saja meninggal 1 menit yang lalu, 1 menit sebelumnya dia tidak merasakan, dia tidak tahu dia akan meninggal jemaah sekalian. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita perbaiki seluruh ibadah kita. Bulan Rajab merupakan pintu gerbangnya bulan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan pintu utama bulan Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sesungguhnya di situ ada makna tersirat jemaah sekalian, bahwa kita diajak untuk mempersiapkan diri kita menuju bulan Ramadan dimulai dari bulan Rajab. Para ulama menyampaikan Rajab syahrul taqalli, bulan Rajab bulannya taubat. Bulannya kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat yang sudah terlanjur terbiasa kita lakukan selama 1 tahun. Bulan Sya'ban, syahrul tahalli, bulannya kita mulai memperindah diri kita dengan kita kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pemanasan untuk tubuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan, syahrul tajalli, bulannya kita beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang kita masih kebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan keberkahan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang menjadi bulan Ramadan yang paling spesial, yang paling sempurna, yang paling sungguh-sungguh kita laksanakan seumur hidup kita, yang paling baik bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwaz samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقدسة بقدسه وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة